Tanah berpasir, ya kan? Tanah berpasir. Berarti tantangan kita adalah bagaimana caranya air itu tidak mudah hilang di lahan pertanian kita. Pasir ya tidak? Pasir itu karakternya ketika disiram air, nahan air atau lepas langsung? Lepas langsung kan? Permasalahan lahan berpasir itu adalah dia tidak mampu untuk menyimpan air lebih lama. Kan seperti itu tantangannya. Maka dari itu kita harus mencari bahan-bahan atau teknologi-teknologi yang dapat membantu tanah pertanian kita tuh menyimpan air. Pada saat waktu SMP dulu kita dikenalkan dengan apa itu fotosintesis. Jadi pengertian dari fotosintesis itu adalah proses penyerapan air dan juga karbon dioksida yang dengan adanya sinar matahari kemudian diubah menjadi oksigen dan juga energi. Jadi komponennya adalah air, karbon dioksida, sinar matahari, 3 ya tidak? Maka otomatis kita yang paling pentingnya adalah menyediakan tanah pertanian kita tuh supaya mampu menyimpan air. Maka dari itu poin terpenting di sini adalah menyediakan bahan yang mampu menyimpan air. Lalu apa saja bahan-bahannya? Pertama, yang kami terapkan di sini adalah namanya arang biochar. Nah, jadi arang biochar ya. Jadi arang biochar itu artinya arang yang dimodifikasi. Bagaimana cara modifikasinya? Pertama, arang yang masih bongkahan besar itu digiling. Ya, digiling yang kecil-kecil. Kemudian setelah digiling kan sudah ada bentuk kecil-kecil. Nah, baru kita lakukan namanya proses aktivasi. Jadi kalau sudah bentuk gilingan seperti itu silahkan masukkan dalam karung. Setelah dimasukkan ke dalam karung, kemudian siapkan air setengah drum. Berapa liter? 100 ya enggak? 100 liter. Di air 100 liter tersebut silahkan ditambahkan kapur kalsium hidroksida. Apa itu kapur kalsium hidroksida? Itu namanya kapur bangunan. Silahkan masukkan ke dalam sana, aduk-aduk secara merata. Ya kan, aduk-aduk secara merata. Setelah merata, kemudian silakan arangnya di sini dimasukkan ke dalam drum tersebut. Nah, silakan dimasukkan ke dalam drum tersebut dan biarkan selama 24 jam. Nah, setelah diangkat, kemudian ditiriskan bapak-bapak semuanya, kemudian silahkan dicuci. Pencuciannya dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi silahkan yang dalam karung tadi dibuka, kemudian silahkan tumpahkan air. Ya, silahkan tumpahkan air, kemudian kan airnya bakal membleber nih keluar-keluar, ya kan, seperti itu. Nah, setelah itu diamkan sejenak, setelah kering baru tumpah air lagi sekali. Setelah itu baru dikeringkan, setelah kering maka jadilah arang biocharnya. Udah seperti itu aja. Jadi prosesnya gampang aja kok bapak-bapak semuanya. Yang paling sulit itu mengangkatnya. Karena berat. Itu aja. Jadi itu yang diterapkan di sini. Karena begini, yang namanya arang itu mampu menyimpan air sebanyak 2,5 kali lipat dari beratnya sendiri. Artinya begini, kalau di lahan pertanian kita masukkan misalnya 100 gram air arang, ya 1 genggam misalnya, maka berarti air yang bisa disimpan itu berapa kalau segenggam? Berapa? 2,5 genggam air yang bisa disimpan. Jadi prinsipnya seperti itu. Ini teknologi untuk lahan ekstrim. Ya, siapa kalau pian-pian di sana lahannya kada ekstrim mampu menyimpan air, boleh teknologi ini bisa di skip atau bisa diterapkan sedikit saja. Ya, jadi ini tuh teknologi untuk lahan ekstrim di mana lahan tersebut kehilangan airnya tinggi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita menggunakan arang tadi, yang kedua juga cara menyimpan air adalah menggunakan kompos. Tahu kompos tidak? Kompos itu artinya material-material organik yang dilakukan proses dekomposisi atau pelapukan. Makanya namanya kompos. Jadi kompos tersebut silakan, ada yang punya jerami-jerami, pasti punya kan bapak-bapak? Nah, silakan jerami-jerami tersebut ditumpuk, kemudian ditambahkan bioaktivator, terserah pakai IM4 dan segala macamnya, kemudian diaktifasi lagi ditambahkan menggunakan gula, kemudian silakan tutup menggunakan terpal. Tutup menggunakan terpal, setelah 30-60 hari kemudian silakan dibuka, maka material organik tersebut jadilah kompos. Jadi silakan, dan kami juga menerapkan kompos di sini, pupuk organik padat di sini. Lalu paket yang ketiga,
Bahan penyimpan air yang ketiga itu namanya humus. Pian-pian pernah kada ke hutan, berangkat ke hutan, kenapa kok hutan tersebut tidak pernah dipupuk kok tetap subur? Jawabannya karena humus. Jadi humus itu adalah material dedaunan pepohonan yang jatuh kemudian dirombak oleh bakteri, dirombak oleh mikroorganisme, hingga rombakan tersebut jadilah pupuk bagi tanaman utamanya. Seperti itu. Contoh di depan belakang sana, coba lihat, Anda lihat ke belakang sana sebentar, semuanya lihat ke belakang sana. Di belakang sana seberang jalan tuh ada apa? Ada pohon apa? Ketapang kan, seperti itu. Nah, silakan Anda jalan-jalan ke ketapang sana, kemudian silakan Anda pegang di bagian bawahnya. Kan banyak daun, ya tidak? Nah, jadi di bagian daun, di bawah daun tersebut itu ada dua lapisan. Lapisan pertama bagian atas daun baru, lapisan bawah kedua daun lama. Daun baru, daun lama. Nah, daun lama ini disebut dengan humus. Nah, jadi silahkan Anda ambil daun bagian bawah. Jadi kalau Anda ada ketemu pohon-pohon besar di sana, buka dulu daun bagian atas, ambil daun bagian bawah, masukin karung. Nah, setelah masukin dalam karung, silahkan sebar ke lahan pertanian Anda sendiri, Anda masing-masing. Sudah, paketnya sudah komplit. Jadi ada arang, ada bubuk organik padat, dan juga ada humusnya. Lalu pengen betakon bubuk kandang pakai kada? Kami cuma pakai itu aja. Karena kalau bubuk kandang, kalau Anda salah pakai, belum matang misalnya, itu nanti berisiko kena. Pertama, itu penyakit busuk akar. Kedua, penyakit busuk batang kalau itu belum matang. Nah, itu hati-hati. Bahkan kalau Anda menyemai tanaman, menyemai apapun begitu kan, kalau bahannya ada pupuk kandangnya, itu nanti ada resiko namanya penyakit pitium. Pitium itu disebut dengan penyakit rebah semai. Nah, itu disebabkan karena pupuk kandang yang belum matang. Nah, jadi itu silahkan Anda sebarkan ke lahan begitu, kemudian nanti lahan Anda kemudian sudah siap. Lalu setelah Anda sebarkan, yang selanjutnya dilakukan apa? 1 hari sebelum tanam kita siramkan namanya larutan katalis pembenah tanah. Nah, jadi katalis pembenah tanah, apa itu katalis pembenah tanah? Namanya aja katalis pembenah tanah, berarti adalah sekumpulan mikroorganisme yang dapat membenahi tanah pertanian kita. Lalu gimana cara bikinnya? Cara bikinnya itu gampang Bapak Ibu semuanya. Pertama, bahannya adalah dedak. Tahu dedak? Susah dicari? Susah atau mudah? Mudah kan? Nah, jadi ulun di sini kami menerapkan paket-paket teknologi yang mudah pian terapkan. Jadi silahkan cari dedak. Kemudian yang selanjutnya setelah dedak, silahkan cari humus tadi. Humus yang tadi. Nah, cari humus tadi. Kemudian bahan yang ketiga adalah gula. Susah tidak? Mudah. Yang ketiga tadi gula. Kemudian yang keempat namanya arang biochar tadi. Yang kelima pakai garam kasar. Jadi bahannya tadi itu dedak, kemudian gula, kemudian humus, kemudian arang, dan yang kelima adalah bahannya garam kasar. Nah, cara bikinnya adalah silahkan Anda ambil sebanyak 2 kg dedak. Kemudian setelah 2 kg dedak, kemudian silahkan Anda cari humus, tapi cari humus yang ada putih-putihnya. Jadi di humus tuh kayak ada semacam jamur yang berputih-putih. Jadi pokoknya silaki aja di bawah-bawah pohon paring begitu kan, tapi jangan sampai ada sulungnya, ada silak-silak itu kan keluar. Nah, jadi silakan Anda cari yang ada jamurnya di sana. Kalau bisa cari jamur yang sudah melapukan daun-daun yang ada di bawah sana. Nah, silakan Anda ambil. Nah, kemudian setelah Anda ambil di situ, itu diperlukan per yang 2 kg tadi itu diperlukan sebanyak 0,5 kg. Kemudian bahan ketiga tadi apa? Gula. Gula diperlukan sebanyak 250 gram. Artinya berapa kilo?
1/4. Nah, kemudian setelah itu baru disiapkan arang biocarnya sebanyak 500 gram, berarti setengah kilo. Dan yang terakhir, garam kasar. Garam kasar itu diperlukan sebanyak 10 sendok. Jadi cara pembuatannya ya Bapak-bapak semuanya, silakan Anda rebus air sebanyak 3-4 liter. Nah, silakan rebus sebanyak 3-4 liter. Kemudian setelah mendidih baru dimasukkan 2 kg dedak tadi. Aduk sampai meletup-letup. Ya kan, karena kalau sudah dia model meletup-letup. Kalau sudah mulai meletup-letup, silakan tambahkan gula. Silakan tambahkan gula dan juga tambahkan garam. Aduk sampai merata, sampai benar-benar matang semuanya. Kemudian biarkan sampai dingin. Ya. Nah, kalau sudah dingin, kemudian dedak yang sudah direbus tadi silahkan Anda masukkan ke dalam air sebanyak 1 drum. Nah, jadi bahan itu tadi untuk 1 drum. Jadi bila pian hendak mengolah 20 liter saja, berarti bagi 10, ya. Paham kan dari sini? Jadi bila pian hendak mengolah 20 liter aja, bagi 10. Bila hendak mengolah 400 liter kali 2, kan kayak gitu. Karena bahan tadi untuk 200 liter. Nah, kalau sudah, baru Anda masukkan yang tadi dedak matang tadi ke dalam drum. Kemudian silakan juga dimasukkan humus tadi. Tapi humus tadi itu dimasukin dulu dalam sebuah kain. Kenapa? Karena kalau tidak dimasukin ke dalam kain, nanti humusnya berserakan kemana-mana. Sebetulnya nggak jadi masalah, cuman nanti pian bakal kesulitan menyaring. Ya, nah seperti itu. Jadi silakan masukkan humusnya ke dalam kain, kemudian ikat. Nah, kemudian tambahin batu, kemudian ikat, kemudian cemplungin ke dalam 1 drum tadi. Ya, setelah dicemplungin ke dalam 1 drum tadi, maka biarkan dia tenggelam separuh. Jadi setelah tenggelam tersebut diikat supaya tenggelamnya separuh. Jadi ini dasar-dasar di bawah drum itu di tengah-tengah, ini di bawah, di atas, di tengah-tengah. Ya. Nah, di bawah, di tengah-tengah. Baru setelah langkah terakhirnya silahkan Anda taburkan arang tadi. Ya, setelah ditaburkan arang, kemudian tutup drumnya menggunakan karung. Tidak boleh menggunakan tutup aslinya karena bakterinya butuh udara. Jadi tutupnya mesti pakai karung. Nah, silakan tutup menggunakan karung, ikat. Ikat. Setelah ikat, biarkan selama 24 jam. Besok setelah dibuka, kalau sudah muncul buih, jadi banyak buih di larutan tersebut, artinya larutan tersebut sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, silakan dikocorkan per lubang tanamnya sebanyak 100-150 ml. Ya, 1 hari sebelum tanam. Dikocorkan pada lubang tanam sebanyak berapa tadi? 100-150 ml. Udah. Nah, besok harinya silahkan tanam. Baru setelah tanam, nih pupuk-pupuk yang kami berikan.